Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man istana bi sunnati ila yaumil amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ini merupakan pertemuan terakhir dari kitab Manzumah Ubaidi Rabbih yang akan kita bahas, yaitu bab idhofah, sekaligus juga kita akan membacakan penutup atau khatimah dari manzumah ini. Kita baca terlebih dahulu baitnya. Babul idhofah. Al-khafdu bil harfi wa bil idhofah kamithli zurtu bna abi kuhafah na'am wa bit tab'iyyati allati khalat wa qurrirat abwabuha wa fussilat wa ma yalil mudhafa bil lam yafi takdiruhu bimin wa qila aw bifi kam nistafada khatamain dhari wa nahu makril laili wan nahari. Khatimah. Qad tamma ma utiha li an unshi'ah fi ami ashrina wa alfin wa mi'ah bihamdi rabbina wa husni aunihi wa rifdihi wa fadlihi wa mannihi manzumatan ra'iqatal alfadhi fakulli man hawathu dhas istihfadhi ja'alaha Allahu likulli mubtadi daimatan naf'i bihubbi ahmadi salla alaihi rabbuna wa sallama wa alihi wa sahbihi takarruma. Kita bahas bait dari bab idhofah terlebih dahulu. Yang pertama, al-khafdu bil harfi wa bil idhofah kamitsli zurtu bna abi kuhafah. Yang mana artinya adalah khafat itu dengan huruf dan dengan idhofah. Seperti aku mengunjungi anaknya Abu Kuhafah. Khafat sekali lagi di sini digunakan istilah kufiyun, yakni untuk mengacu pada istilah jar yang disepakati oleh madhab Basrah dan yang mengikutinya. Di mana sebab khafad itu ada tiga. Ya, yang pertama dengan huruf jar, inilah asalnya. Beliau tidak menyebutkan apa saja huruf jar karena memang jumlahnya yang banyak dan juga ini adalah bab idhofah, maka beliau akan memfokuskan pada contoh-contoh idhofah saja. Dan yang kedua adalah idhofah. Inilah pembahasan kita di bab ini. Beliau memberi contoh zurtu ibna abi kuhafah. Ini merupakan contoh idhofah yang bertingkat. Ya, di mana ibna mudhof kepada lafaz abi, maka dari itu kita perhatikan ya, abi di sini makhfud atau majrur dengan ya, karena dia termasuk al-asmaul khamsah. Dan lafaz abi ini juga dia mudhof kepada lafaz kuhafah. Dan kuhafah ini termasuk isim ghairu munsharif karena ia nama laki-laki yang diakhiri dengan ta marbutah. Maka ia makhfud dengan apa? Dengan fathah. Meskipun di sini disukunkan. Bait berikutnya, na'am wa bit tabi'iyati allati khalat. Na'am wa bit tabi'iyati allati khalat wa qurrat abwabuha wa fussilat. Ya, iya, dan dengan tabi'iyah yang telah berlalu pembahasannya dan telah dibahas babnya. Dan ini adalah sebab yang ketiga dari khafat, yaitu ya makhfud dengan tabi'iyah, ya, atau dengan tawabi', yang mana pembahasannya telah berlalu, yaitu bab taukid, ada na'at, ada badal dan atof. Ya, maka sebab itu diakhirkan karena ia masuk ke dalam semua bab, ya, tabi'iyah masuk ke dalam bab rofa, bab nasab dan juga bab jar. Bait berikutnya, wa ma yalil mudhafa bil lam yafi takdiruhu bimin wa qila au bifi. Yang artinya selain takdir mudhaf dengan lam, ya, maka bisa juga dengan mim, dengan min, atau disebut juga dengan fi. Ya, di sini beliau menyampaikan makna dari idhofah. Ya, makna dari idhofah itu ada tiga. Yang paling utama adalah makna lam, yakni pemilikan, kepemilikan. Ya, makna idhofah yang pertama adalah kepemilikan. Nanti di bait berikutnya beliau akan memberikan masing-masing contohnya. Kemudian yang kedua bermakna min, yakni menunjukkan jenis atau asal. Ya, dan sebagian ulama ya menyebutkan juga ada yang bermakna fi. Ya, orang pertama yang mengatakan hal tersebut adalah Ibnu Malik. Ya,
Beliau mengatakannya bahwa idhofah ada yang bermakna fi. Adapun sebelum beliau hanya disebutkan dua huruf tadi, yaitu lam dan min saja. Maka dari itu beliau mengatakan waqila, artinya ya tidak semua ulama menyepakati untuk huruf yang ketiga ini. Baik, bait selanjutnya kam nistafada khatamai nudari wa nahu makril laili wan nahari. Seperti anakku mengambil manfaat dua jenis cincin, ya, dua cincin emas, cincin ya ini kurang n, dan seperti tipu daya malam dan siang hari. Nah, kita perhatikan pada kata ibni, ka ibni, anakku. Ini adalah contoh yang bermakna lam kepemilikan. Karena ibni di sini maknanya ibnun li, ya, ada huruf lam di sana, takdirnya. Takdirnya dalam artian maknanya makna huruf lam. Artinya anak milikku. Kemudian contoh idhofah yang bermakna min adalah khatamai nudori. Ya, asalnya adalah khatamaini min nudorin. Ya, nudor itu ada artinya zahab, emas, dua cincin dari emas. Dan contoh idhofah yang bermakna fi adalah makrul laili atau makrun nahari, yakni makar di malam hari, ya. Itu makrun fil lail atau makrun fil nahar. Nah, sampai di sini alhamdulillah selesai sudah perjalanan kita menelusuri kitab ini, Manzumah Ubaidi Rabbih. Kan tapi sebagaimana kita telah membaca mukaddimah dari kitab ini ya di pertemuan pertama, maka kita juga perlu membaca khatimahnya, ya, penutup dari kitab ini. Beliau mengatakan qad tamma ma utiha li an unsyi'ah fi 'ami 20 wa alfin wa mi'ah. Telah sempurna apa yang bisa aku karang, apa yang bisa aku tulis pada tahun 1120 Hijriah. Dan beliau menyelesaikan kitab tersebut di tahun ini, ya, dan sekarang tahun 1443 Hijriah. Maka kurang lebih ada 323 tahun yang lalu, lebih dari 3 abad yang silam. Ya, dan kitab ini masih dikaji hingga saat ini. Boleh jadi karena keikhlasan beliau rahimahullah taala, sebagaimana yang beliau sampaikan juga di muqaddimah, wallaha asta'inu fi kulli amal ilaihi qasdi wa alaihil muttakal. Hanya kepada Allah aku memohon pertolongan di setiap amal, dan kepadanya lah aku berharap, dan kepadanya pula aku berserah diri. Ya, apakah dengan dikajinya kitab ini terus menerus hingga 3 abad lamanya, kemudian beliau atau anak cucu beliau mendapatkan keuntungan materi dari misalnya seperti royalti dari penerbit? Tentu tidak. Ya, akan tetapi apakah beliau mendapatkan pahala jariah, ya, atas ilmu yang terus tersebar atas sebab beliau? Tentu insya Allah beliau akan mendapatkannya karena keikhlasannya. Kemudian bait selanjutnya bihamdi rabbina wa husni aunihi wa rifdihi wa fadlihi wa mannihi. Dengan memuji Rabb kami dan atas pertolongannya, kemudahannya, anugerahnya, dan juga karunia-Nya yang terbaik. Ya. Beliau juga menyebutkan hal yang serupa di muqaddimah, di mana beliau memohon pertolongan kepada Allah dan juga memujinya, ya, yaitu di bait pertama. Qala ubaidu rabbihi Muhammadu Allah fi kullil umuri ahmadu. Ya. Maka di khatimah beliau juga memuji, ya, memuji Allah atas pertolongannya. Baik, kemudian bait selanjutnya, manzumatan ra'iqatal alfadhi fa kulli man hawathu dzastihfadhi. Yang artinya sebuah nazam yang menakjubkan lafadznya, maka jadilah penghafal apa yang dikandungnya, ya. Jika saya bisa atau boleh memberikan penilaian objektif terhadap manzumah ini, maka manzumah ini menurut saya pribadi lebih mudah untuk dihafal daripada manzumah lainnya yang serupa, yakni di level yang sama. Bahkan ia lebih mudah daripada menghafal kitab asalnya, yaitu Jurumiyah. Karena apa? Karena ia memiliki irama dan pemilihan kata yang juga mudah, ya. Maka tujuan ini menurut saya, ya, tujuan dari penulis ini
terrealisasikan sebagaimana yang beliau sampaikan di muqaddimah. Ya, apa itu tujuannya? Liman arada hifdzahu wa asura alaihi ayyahfadhu ma qad nuthira. Bagi siapa yang hendak menghafalnya dan kesulitan menghafal nasarnya yaitu kitab Jurumiyah, maka hendaklah menghafalkan ini karena ini lebih mudah. Ya. Kemudian beliau mengatakan ja'alahallahu likulli mubtadi daimatan nafi bihubbi Ahmadi. Semoga Allah membuatnya senantiasa bermanfaat bagi pemula dengan keikhlasan dengan perantara apa cintaku kepada Ahmad. Dan di sini beliau berdoa agar nazam ini senantiasa bermanfaat bagi kalangan pemula seraya bertawasul dengan kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Bait selanjutnya, Shalla alaihi rabbuna wa sallama wa ahli wa sahbihi wa takarruma. Semoga salat Rabb kami dan salamnya tercurah kepada beliau, keluarganya dan sahabatnya yang mulia. Nah, hal ini juga beliau lakukan di muqaddimah. Wassalliyan ala rasulil muntaqa wa alihi wa sahbihi dzawit tuqa. Ya. Maka keserasian antara muqaddimah dan khatimah ini menunjukkan bahwa nazam ini adalah satu kesatuan yang utuh. Mulai dari muqaddimah hingga khatimah. Dan ini semakin mempercantik nazamnya. Ya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan dari kitab ini, ya baik saya pribadi maupun antum sekalian, menjadikannya sebagai sebab diberikannya rahmat Allah kepada beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Nah, ini saja yang bisa saya bagikan. Kita baca sekali lagi bait tadi, ya. Al-khafdhu bil harfi wa bil idafah kamithli zurtu bina abi kuhafah na'am wa bit tabi'iyyati allati khalat wa qurrirat abwabuha wa fussilat wa ma yalil mudhafa bil lam yafi takdiruhu bimin wa qila aw bifi kabni istafada khatamain nudari wa nahwu makril layli wan nahari qad tamma ma utiha li an unshi'ah fi 'ami 'ishrina wa alfin wa mi'ah bihamdi rabbina wa husni 'aunihi wa rifdihi wa fadlihi wa mannihi manzumatan ra'iqatal alfadhi faqul liman hawathu dha istihfadhi ja'alaha Allahu likulli mubtadi daimatan naf'i bihubbi ahmadi salla alaihi rabbuna wa sallama wa alihi wa sahbihi takarruma. Mohon maaf jika ada kesalahan selama berjalannya pembelajaran ini, yakni membahas kitab Manzumah Ubaidi Rabbih, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.